أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat beriman, pada video kali ini kita akan membahas tentang Jam'ul Quran. Apa itu Jam'ul Quran? Dalam istilah pengumpulan dalam bahasa Arab adalah al-jam'u, sedangkan pengumpulan Al-Quran dikenal dengan Jam'ul Quran, yang maknanya sama dengan menjaga, menghafalkan, dan menuliskan Al-Quran. Jam'ul Al-Quran memiliki dua makna. Yang pertama, menghafal Al-Quran dalam hati. Yang kedua, menuliskan Al-Quran baik berupa ayat, surah, maupun seluruh Al-Quran. Sahabat beriman, saat Al-Quran diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW, kemudian Nabi memeliharanya melalui ingatan dan hafalan. Bahkan ini dilakukan dengan segera dan tampak tergesa-gesa agar cepat dikuasainya secara langsung dan tanpa ada yang tertinggal sedikit pun. Nabi yang dikenal dengan kekuatan hafalannya kemudian mengajarkan Al-Quran kepada para sahabatnya dengan cara hafalan pula. Para sahabat kemudian berupaya untuk menghafal Al-Quran yang telah disampaikan oleh Nabi Muhammad SAW serta berlomba-lomba untuk mempelajari dan memahaminya. Cara kedua yang dilakukan oleh Nabi yakni melalui tulisan. Selain dengan hafalan, Nabi juga memerintahkan menulis Al-Quran yang telah ia terima dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Adapun penulis Al-Quran di masa Nabi adalah Abdullah bin Sa'ad, Utsman bin Affan, Ali bin Abi Thalib, Ubay bin Ka'ab, Zaid bin Sabit, Muawiyah bin Abi Sufyan. Adapun alat yang digunakan untuk menulis Al-Quran pada saat itu adalah pelepah kurma, batu, dan beberapa kulit-kulit hewan. Dahulu Al-Quran belum berbentuk mushaf seperti sekarang. Ada beberapa tahap pengumpulan mushaf berbentuk tulisan, yaitu yang pertama pada masa Nabi, yang kedua pada masa Abu Bakar, yang ketiga pada masa Utsman bin Affan maupun pada masa sesudahnya. Yang pertama pada masa Nabi. Pada masa Nabi, Al-Quran dikumpulkan berdasarkan penulisan dan penyusunan ayat-ayat serta menyimpannya di tempat-tempat tertentu sesuai dengan isyarat dan ketetapan Nabi Muhammad SAW. Contohnya dengan menggunakan kulit kayu, tulang-tulang unta, dan pelepah kurma. Yang kedua, pengumpulan Al-Quran pada masa Abu Bakar. Usai masa kerasulan, kepemimpinan umat Islam berada di tangan Khalifah Abu Bakar. Pada masa ini, setelah Nabi Muhammad SAW meninggal. Pengumpulan pada masa ini dijelaskan oleh Al-Hakim dengan syarat Bukhari Muslim. Dari Zaid bin Sabit, ia berkata, kami berada pada masa Rasulullah, kami menyusun Al-Quran pada kulit. Saat inilah muncul orang-orang murtad dan peperangan di mana-mana. Kejadian itulah yang memunculkan niat untuk mengumpulkan Al-Quran agar tidak terjadi hilangnya Al-Quran. Pengumpulan Al-Quran bermakna penulisan saja. Sampai pada tahap pengumpulan ayat-ayat dari setiap surah yang disusun pada satu mushaf atau lebih.
Mushaf-mushaf tersebut satu sama lain dikumpulkan, walaupun tidak tersusun berdasarkan surah. Pengumpulan pada masa Abu Bakar ini terjadi setelah Perang Yamamah pada tahun 12 Hijriah. Perang Yamamah ini bertujuan menumpas habis para pemurtad serta para pengikut nabi palsu, yaitu Musailamah al-Kadzdzab. Dan dalam perang tersebut mengakibatkan 70 orang sahabat penghafal Al-Quran wafat sebagai syuhada. Melihat banyaknya yang gugur para penghafal Al-Quran tersebut, maka Umar bin Khattab menemui Khalifah Abu Bakar As-Siddiq untuk mengumpulkan Al-Quran dari berbagai sumber, baik yang tersimpan di dalam hafalan maupun dalam bentuk tulisan. Pada awalnya, Abu Bakar tidak setuju dengan apa yang diusulkan Umar, dengan alasan Nabi Muhammad SAW pun tidak pernah melakukannya. Tetapi Umar terus membujuk Abu Bakar untuk melakukannya. Akhirnya Allah Subhanahu wa Ta'ala membukakan hati Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu an hingga menerima usulan tersebut. Kemudian Abu Bakar pun memerintahkan Zaid bin Tsabit untuk melakukannya. Seperti Abu Bakar sebelumnya, Zaid bin Tsabit pun menolak perintah Abu Bakar dengan alasan yang sama. Namun setelah terjadi musyawarah, akhirnya Zaid bin Tsabit setuju. Ciri-ciri pengumpulan Al-Quran pada masa Abu Bakar adalah yang pertama, menjaga keaslian Al-Quran. Karena yang dikumpulkan dan yang ditulis kembali adalah naskah yang ditulis pada masa Nabi Muhammad SAW. Yang kedua, mengumpulkan dan menulis kembali semua ayat-ayat Al-Quran. Pengumpulan Al-Quran pada masa Utsman bin Affan. Masa ini merupakan masa yang paling panjang dibandingkan masa-masa sebelumnya. Pada masa ini, pengumpulan Al-Quran memiliki makna secara keseluruhan dalam mushaf-mushaf yang disusun berdasarkan surah dan ayat. Sahabat Hudzaifah pada masa pemerintahan Utsman menyarankan kepada beliau agar segera mengusahakan penyeragaman bacaan Al-Quran dengan cara penyeragaman penulisannya. Hal itu disebabkan oleh perbedaan tentang bacaan Al-Quran. Hal itu didapati ketika terjadi perselisihan sesama muslim dalam bacaan Al-Quran ketika penduduk Syam bersama-sama dengan penduduk Irak sedang berperang menaklukkan daerah Armenia dan Azerbaijan. Utsman dapat menerima pemahaman atas usul Hudzaifah. Kemudian dibentukkan tim khusus yang bertugas untuk mengumpulkan dan menyalin Al-Quran dalam satu mushaf yang terdiri dari 4 orang, yakni Zaid bin Tsabit, Sa'id bin Al-As, Abdullah bin Zubair, Abdurrahman bin Haris. Cara pengumpulan pada zaman Utsman adalah menyalinnya dalam satu dialek demi tujuan untuk mempersatukan kaum muslimin. Utsman berpesan kepada ketiga kaum Quraisy, bila Anda bertiga dan Zaid ibnu Tsabit berbeda pendapat tentang hal Al-Quran, maka tulislah dengan lisan atau ucapan Quraisy. Karena Al-Quran diturunkan dengan lisan Quraisy. Usaha Utsman bin Affan berhasil dan umat Islam mengenalnya dengan Mushaf Utsmani. Pada masa Utsman ini, tulisan-tulisan lain yang berbeda dikumpulkan lalu dibakar. Setelah umat Islam sudah punya satu mushaf standar yang dikerjakan oleh tim profesional. Mushaf Utsman inilah yang dijadikan standar yang kemudian digandakan dan dikirim ke pusat-pusat peradaban Islam. Yang terakhir, pemeliharaan Al-Quran setelah masa Khalifah. Pada masa sebelumnya, Al-Quran tidak ditulis dengan harokat dan tanda baca. Oleh karena itulah, pada masa ini mulai dipikirkan untuk memberikan tanda-tanda tertentu yang dapat membantu untuk membaca Al-Quran dengan baik dan benar. Dan
Tokoh yang berjasa dalam hal ini yaitu Ubaidillah bin Ziyad dan Hajjaj bin Yusuf al-Sakoti. Sahabat beriman, upaya penyempurnaan itu tidak berlangsung sekaligus, tapi bertahap dan dilakukan oleh setiap generasi sampai abad ketiga atau akhir abad ke-9. Ketika proses penyempurnaan naskah Al-Quran atau Mushaf Utsmani selesai dilakukan, tercatat juga 3 nama yang disebut-sebut sebagai orang yang pertama kali meletakkan tanda titik pada Mushaf Utsmani, yaitu Abu Aswad Ad-Dauli, Yahya bin Ya'mar, dan Nasir bin Ashim al-Laith. Adapun orang yang disebut-sebut pertama kali meletakkan Hamzah, Tasid, Qarom, dan Al-Syam adalah Al-Khalil bin Ahmad Al-Farahidi. Untuk pertama kalinya Al-Quran dicetak di Bundukia pada tahun 1530 Masehi. Penerbit Al-Quran dengan label Islam baru dimulai pada tahun 1787 Masehi. Yang menerbitkannya adalah Maulaya Utsman. Wallahu a'lam bishawab. Sahabat beriman, terima kasih sudah menonton. Semoga bermanfaat bagi kita semua dan semoga channel ini terus berkembang agar senantiasa memberikan hal-hal yang bermanfaat untuk kita semua. Amin ya robbal alamin. Semua yang baik datangnya dari Allah Subhanahu wa taala dan segala hilaf mohon dimaafkan. Akhirul kalam, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.